Di sini ada pernyataan begini. Dikatakan summa ra'aitu ar-Rafi'iyah wa ghairahu dzakaru naqlan anil ashabi anna darul islami salah satu aksamin. Qismun yaskunuhul muslimuna wa qismun fatahuhu wa aqarru ahlahu alaihi bi jisyatin malakuhu aula. Wa qismun kanu yaskununahu summa ghalaba alaihi al-kufaru. Qala Rafi'i wa adduhum al-qism ats-tsani yubayyinu annahu yakfi fi kaunihi darul islamin kaunuhu tahta istila'il imami wa illam yakun fiya muslimun. Qala wa amma adduhum ats-tsalitsah faqad yujadu fi kalamihim ma yush'iru bi anna al-istila'al qadima yakfi listimraril hukmi intaha. Yang sah, pemerintahan yang sah di masa lalu itu Belanda atau lain? Belanda, oke sah ya. Ketika orang bekerja pada pemerintahan yang sah, itu sebagai PNS biasa atau itu pengkhianat kira-kira? Tinggal dari mana sudut pandangan Anda itu? Bagi saya kan itu ya tentara nasionalis PNS biasa. Habib Umar, Usman bin Yahya itu ya PNS biasa. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan kemerdekaan? Kemerdekaan seperti apa? Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya merasa Soekarno itu udah keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja itu. Dia bisa berorasi dengan baik. Itu pendapat konyol sebenarnya. Tapi kan itu bisa dibuktikan berapa orang yang bisa membaca di waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, yaitu Gus Romail Abbas itu kan menyatakan beberapa pernyataan. Salah satunya beliau ini mengatakan bahwasanya pemerintahan Belanda kala itu merupakan pemerintahan yang sah, sehingga orang-orang yang bekerja pada Belanda kala itu seperti PNS biasa, seperti pemerintahan pada saat ini. Namun pernyataan ini ketika dia menyatakan bahwasanya Belanda itu merupakan pemerintahan yang sah pada kala itu, maka nanti kalau kita korelasikan dengan konsep yang ada di fikih, maka nanti akan berbenturan. Contoh di dalam kitab Hasyatul Jamal, di sini mengutip pendapat. Di sini ada pernyataan begini. Dikatakan summa ra'aitu ar-Rafi'iyah wa ghairahu dzakaru naqlan anil ashabi anna darul islami salah satu aksamin. Qismun yaskunuhul muslimuna wa qismun fatahuhu wa aqarru ahlahu alaihi bi jisyatin malakuhu aula. Wa qismun kanu yaskununahu summa ghalaba alaihi al-kufaru. Qala Rafi'i wa adduhum al-qism ats-tsani yubayyinu annahu yakfi fi kaunihi darul islamin kaunuhu tahta istila'il imami wa illam yakun fiya muslimun. Qala wa amma adduhum ats-tsalitsah faqad yujadu fi kalamihim ma yush'iru bi anna al-istila'al qadima yakfi listimraril hukmi intaha. Kalau kita simpelkan begini pemahamannya. Jadi yang disebut nanti Darul Islam, nanti kan pahamannya begini atau kaitannya. Kalau memang dikatakan Indonesia kala itu sebelum ditaklukkan oleh Belanda bukan Darul Islam, maka bisa dikatakan Belanda ini masuk kalau dikatakan pemerintah yang sah atau pemilik dari tanah itu. Akan tetapi kalau misalnya ketika Belanda mau menaklukkan Indonesia atau salah satu tempat di Indonesia, tempat itu dikatakan sebagai Darul Islam, maka pencaplokan atau penaklukan Belanda atau pemberontakan Belanda ini atau penguasaan Belanda ini maka tidak dianggap sah secara Islam, sehingga tidak bisa dikatakan pemerintah itu adalah pemerintah yang sah Belanda kala itu. Itu versi dalam kajian fikihnya. Di sini artinya kami menjelaskan begini, yang dimaksud dengan Darul Islam menurut kajian fikih itu kan ada tiga. Salah satu pertama adalah satu tempat yang ditinggali oleh orang-orang Muslim. Kemudian kedua adalah satu tempat yang ditaklukkan oleh orang Muslim dan penduduk asalnya itu dibiarkan tinggal di tempat itu dan membayar jizyah atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah tempat yang ditempati oleh orang-orang Muslim kemudian ditaklukkan atau dijajah oleh orang-orang kafir. Jadi kalau kita melihat takrif yang awal saja atau pembagian Darul Islam yang awal saja, yaitu satu tempat yang ditempati oleh orang-orang Islam, maka dikatakan bahwasanya pada era terdahulu sebagian tempat yang ditaklukkan oleh orang-orang Belanda itu adalah satu tempat yang ditempati oleh orang-orang Islam. Sehingga kalau tempat itu kemudian dikuasai oleh Belanda, maka tidak bisa kita katakan secara kacamata fikih pemerintahan Belanda itu sah pada kala itu. Kemudian kalau kita melihat juga misalnya Raden Fatah yang berjuang, tentu negara kala itu dikuasai oleh pemimpin Islam, maka tentu sangat layak atau memang di situ bisa dikatakan bahwasanya itu adalah satu tempat atau satu daerah yang mana disebut dengan Darul Islam. Sehingga kalau ada Belanda ingin menaklukkan tempat itu, maka Belanda ini disebut sebagai penjajah atau sebagai pemberontak. Maka nanti hukum jihad fisabilillah dengan qital di sana nanti masuk dalam ranah bisa diwajibkan.
Sehingga orang-orang yang nanti wafat pada kala itu disebut sebagai syahid dan di Indonesia disebut sebagai pejuang. Sehingga kalau Belanda yang pada kala itu yang menguasai negara satu tempat, misalnya di negara Islam, di negara Indonesia ini atau negara Indonesia ini dikatakan sebagai pemerintahan yang sah, maka Gus Romail ini menurut redaksi atau menurut takrif yang ada di kitab Hasyiatul Jamal itu tidak masuk, bertentangan. Karena di sini dikatakan satu tempat yang ditinggali oleh orang-orang Muslim, maka bisa dikatakan tempat itu sebagai Darul Islam. Dan kalau ditaklukkan oleh Belanda, maka tidak bisa dikatakan Belanda ini sebuah pemerintahan yang sah, maka nanti akan bertentangan. Kemudian juga saya mau berpendapat begini, Gus Romail Abbas ini kalau beliau itu saya lihat pandai atau bisa baca kitab, kemudian ketika pemikirannya itu adalah lepas tanpa batas, dengan tanpa ada sekat-sekat fikih yang juga masuk ke dalamnya atau pandangan-pandangan secara Islam, maka saya anggap beliau ini atau cara pandangnya itu sangat keliru sekali. Ketika seorang itu mempunyai kemampuan untuk mengkaji atau mempunyai pandangan secara Islam, secara hukum-hukum Islam, kemudian dia di suatu momen atau suatu tempat yang lain, dia kemudian berpikir secara bebas dengan tanpa ada koridor secara pandangan Islam. Saya kira itu kurang bagus ya, atau tidak benar. Kemudian juga teman-teman mungkin bisa menanggapi tentang masalah Gus Romail ini yang mengatakan bahwasanya ketika dia mempunyai argumen begini, masih cukupkah alasan kita memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan kemerdekaan? Kemerdekaan seperti apa? Pertanyaan semacam ini menurut saya, meskipun ini mungkin bahasanya tidak saya kaitkan dengan satu ibarat, tapi begini, menurut saya tidak layak ketika kita sebagai anak bangsa mempertanyakan hal itu. Kemerdekaan seperti apa yang kita perjuangkan? Menurut saya tidak layak, karena kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para leluhur kita sudah bisa kita rasakan atau kita rasakan pada saat ini. Kita berkegiatan, segala macam kegiatan itu tenang, adem, tentram begitu. Kemudian juga ketika beliau ini, Gus Romail ini menyatakan pernyataannya, Soekarno tidak keren-keren amat. Dia dikelilingi orang bodoh yang tidak bisa membaca. Dia bisa berorasi dengan baik. Pernyataan ini kalau saya lihat ini pernyataan istihza mungkin menurut saya ya, karena kalau kita lihat Pak Karno ini merupakan, khususnya saya ya, mandang beliau adalah orang-orang hebat. Ketika beliau ini terbukti ketika beliau ke luar negeri, banyak beliau ini kemudian menyapa, kemudian dihargai oleh orang-orang besar di luar negeri. Saya kira kalau dikatakan beliau ini tidak keren-keren amat, mungkin kalau saya artikan ke arah yang saya sebutkan tadi, maka Gus Romail ini ia tidak pantas mengatakan seperti itu. Ketika seseorang itu misalnya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak pintar, kemudian dikatakan orang ini tidak pintar, sebenarnya kan tidak seperti itu, tidak talazum atau tidak semua orang itu seperti itu keadaannya. Terbukti Pak Karno ini ketika ke luar negeri, beliau bisa bahasa Jerman dan yang lainnya, dan dihargai oleh orang-orang penting atau oleh para negara yang lainnya, atau orang-orang besar negara yang lainnya. Maka hal ini, pernyataan ini menurut saya perlu untuk ditanggapi, sehingga mungkin Gus Romail Abbas ini bisa memberikan klarifikasi seperti apa sebenarnya maksud dari pernyataannya beliau. Jadi mungkin teman-teman juga mau mengomentari pernyataan dari Gus Romail Abbas ini, bisa ditulis di kolom komentar. Tapi menurut saya yang pernyataan yang pertama itu sangat perlu untuk ditanggapi, meskipun yang kedua juga sangat perlu ditanggapi. Tapi yang pertama saya kaitkan dengan ibarat tadi, kalau dikatakan pemerintah Belanda kala itu sebagai pemerintah yang sah, dan orang-orang yang bekerja pada Belanda kala itu sebagai PNS biasa, maka itu sangat bertentangan dengan pendapat atau pandangan para ulama. Apalagi kalau kita kaitkan dengan bahasa jihad fisabilillah dengan peperangan, yaitu ketika ada orang-orang kafir menyerang kepada satu daerah, maka orang-orang di tempat tadi itu dia bisa atau dia berkewajiban untuk membela tanah airnya, sehingga nanti maka bagaimana jihadnya disebut dengan jihad yang wajib, orang yang gugur disebut dengan sebagai syahid. Ini kalau dikatakan pemerintah Belanda ini sebagai pemerintah yang sah, maka juga bisa kita analogikan begini. Kalau ada seseorang yang masuk ke dalam rumah kita, kemudian dia ingin menguasai rumah kita, maka kalau misalnya kita tidak bisa menolaknya, kita dianggap sebagai orang yang tidak
berkuasa terhadap rumah itu, maka itu keliru. Sebab ada pemikiran begini, sebagian teman-teman itu berpikiran begini, jihad itu bisa dilakukan ketika Belanda ini akan menyerang ke daerah kita. Kalau sudah menetapi daerah kita, maka dianggap sebagai pemerintahan yang sah. Maka pemikiran ini salah menurut saya. Sebab begini, contoh dari rumah tadi, ketika ada orang punya rumah, kemudian ada sebagian orang ingin menguasai rumahnya, kemudian dia menolaknya tidak bisa, sehingga dia terpaksa membiarkan orang tadi itu masuk. Sehingga dia ketika punya kekuatan, maka dia ingin mengambil haknya lagi. Maka kalau dikatakan dia sebagai pemberontak karena orang yang menguasai rumahnya tadi atau yang merampok rumahnya tadi dianggap sebagai pemilik yang sah, maka hal ini tidak benar. Wong tempat tadi atau rumah tadi miliknya. Kalau dia memberontak atau dia ingin memaksa mengambil barangnya, tentu ya barangnya. Itu kan tidak apa-apa. Ini kan masuk dengan konsep nahi mungkar ya. Selama mungkarnya itu masih ada, maka masih berkewajiban untuk menghilangkan mungkarnya itu. Dan kalau kita melihat dari ulama Yaman sendiri, yaitu Syekh Abdurrahman Ba'alawi, di sini beliau mengatakan di kitab Bughyatul Mustarsyidinnya, beliau mengatakan bahwasanya tanah Betawi dan juga tanah Jawa ini merupakan Darul Islam, sehingga kalau ada orang yang mau merampasnya, maka dikatakan itu sebagai nanti penjajah, sehingga orang-orang yang berada di dalamnya maka berkewajiban untuk membela tanah airnya. Ini dari pendapat kalangan Ba'alawi sendiri, atau dari syekh atau dari ulama dari kalangan Ba'alawi. Itu yang bisa saya berikan untuk tanggapan saya kepada Gus Romil Abbas. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.